wabarakatuh. Saya Alda Smithwitasari dengan NIM 2230103005. Saya Nafi Rahmadani dengan NIM 2230103007. Saya Caca Sandra 2230103017 dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum, materi tentang evaluasi kurikulum. Selamat menyaksikan konsep evaluasi kurikulum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian. Hasan SH menjelaskan pengertian evaluasi diawali dengan pengertian tes dan pengukuran. Menurut Sukmadinata, NS, bahwa evaluasi adalah kegiatan yang luas, kompleks dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu atau tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lain. Berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian, pengertian dianut seseorang mengenai kurikulum sangat penting artinya dalam menentukan pengertian evaluasi kurikulum. Menurut Purwanto dan Adwi 1999 mengartikan bahwa evaluasi yaitu suatu proses pelaksanaan prosedur ilmiah guna pengumpulan suatu data yang benar dan yang sesuai untuk mengambil suatu keputusan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah pelaksanaan terhadap atau prosedur ilmiah yang tersusun guna menilai rancangan, pelaksanaan, dan efektifnya kegiatan atau aktivitas. Tiller dalam buku Hamalik berpendapat bahwa evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diberlakukan ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat yaitu evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. B. Peranan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dilihat sebagai proses sosial dan sebagai institusi sosial. Proyek evaluasi yang dikembangkan di Inggris, misalnya juga di negara lain, merupakan institusi sosial, merupakan usul-usul sejarah, struktur serta interes sendiri. Beberapa karakteristik dan proyek-proyek kurikulum yang telah dikembangkan di Inggris. Yang pertama, lebih berkenan dengan inovasi daripada kurikulum yang ada. Yang kedua, lebih berskala nasional daripada lokal. Yang ketiga, dibiayai oleh grant dari luar yang berjangka pendek daripada anggapan tetap. Yang keempat, lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan penelitian yang bersifat psikometris daripada kebiasaan lama yang berupa penelitian sosial. Peranan evaluasi kebijakan dalam kurikulum, khususnya pendidikan pada umumnya, minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu 1. Evaluasi sebagai moral judgment. Evaluasi sebagai moral judgment, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. 2. Evaluasi dalam menentukan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan dalam pendidikan atau khususnya dalam pelaksanaan kurikulum? Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum banyak, yaitu sumber belajar, peserta didik, pengelola, para inspektur, pengembang kurikulum, dan sebagainya. Masing-masing mengambil keputusan sesuai dengan posisinya. 3. Evaluasi dan konsensus nilai. Dalam berbagai situasi pendidikan, suatu kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai dibawakan oleh orang-orang yang turut terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. C. Penilaian evaluasi kurikulum.
Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap strategi pelaksanaan kurikulum yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, bimbingan, dan penyuluhan administrasi supervisi, sarana pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Dalam melakukan penilaian, yang harus diperhatikan ialah 1. Sasaran penilaian. Sasaran atau objek evaluasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. 2. Alat penilaian. Penggunaan alat penilaian hendaknya komprehensif, yang meliputi tes dan non-tes, sehingga diperoleh gambaran hasil belajar yang objektif. Menurut Ernst Lewis, bahwa aspek yang harus dievaluasi sesuai dengan prosedur dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini menjadi sangat komprehensif dan melibatkan berbagai kajian. Aspek tersebut yaitu 1. Penentuan tujuan umum. Tujuan kurikulum sangat kuat hubungannya dengan nilai, arus, dan kekuatan dalam masyarakat. Seringnya tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. 2. Perencanaan. Tujuan pendidikan yang dirumuskan harus diartikan ke dalam kegiatan kurikuler yang lebih rinci. 3. Uji coba dan revisi. Kurikulum sering kali dibuat di balik meja tulis dan dilakukan atas pencapaian panitia. Penyusunan kurikulum dapat persetujuan resmi dari pembimbing yang memiliki kewenangan pada bidang pendidikan, sehingga kurikulum tersebut dapat dikatakan subjektif. 4. Uji lapangan. Setelah mendapatkan kegiatan yang dirasa cukup stabil berdasarkan uji coba, selanjutnya mengimplementasikan dengan rundown sampel yang lebih luas agar didapatkan kondisi yang menyerupai kondisi lapangan sebenarnya. 5. Pelaksanaan. Kurikulum pelaksanaan. Kurikulum baru harus sejalan dengan berbagai perubahan yang lain, seperti pendidikan untuk pendidik, prajabatan dan dalam jabatan, metode pengajaran, buku teks, dan perangkat pembelajaran lainnya. D. Model evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi model penelitian. Model penelitian ini berdasarkan pada teori dan metode tes psikologi dan eksperimen lapangan. Tes psikologi pada umumnya mengambil dua bentuk, yaitu tes kecerdasan yang bertujuan untuk mengatur kemampuan bawaan, dan tes hasil belajar uang mengatur perilaku skolastik. 2. Evaluasi model objektif. Model ini asalnya dari Amerika Serikat. Perbedaannya antara model objektif dan model komparatif yaitu: A. Pada model objektif, evaluasi ialah bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Yang B. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lainnya, namun diukur dengan perangkat tujuan. 3. Model campuran multivariasi. Strategi ini memungkinkan pembagian lebih dari suatu kurikulum diukur berdasarkan kriteria spesifik dari setiap kurikulum. Tujuan utama evaluasi kurikulum menurut Miller dan Seller tahun 1985. Yang A. Untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau sistem pendidikan dan penilaian hasil belajar siswa. Yang B. Untuk mengetahui apakah saran yang lebih ditetapkan dicapai atau tidak setelah kurikulum diimplementasikan. E. Fungsi evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satu pendidikan. Tujuan evaluasi kurikulum adalah mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara ide dengan desain kurikulum, antara desain dengan dokumen kurikulum, antara dokumen kurikulum dengan implementasi kurikulum, dan antara ide, hasil, dan dampak kurikulum.
Yang dimaksud dokumen kurikulum adalah sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai perangkat operasional kurikulum yang meliputi 1. Dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan. Yang 2. Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran. Yang ketiga, pedoman implementasi kurikulum. Yang keempat, buku teks pembelajaran. Yang kelima, buku panduan guru. Yang keenam, dokumen kurikulum pembelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang penataan standar nasional pendidikan mengemukakan beberapa ketentuan penilaian evaluasi kurikulum sebagai berikut. 1. Evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dengan rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, satuan pendidikan. 2. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Yang ketiga, evaluasi muatan nasional dan lokal dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah suatu dengan kewenangannya masing-masing. 5. Evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh suatu pendidikan yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.